Salam damai sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama kami, channel yang kita kasihi, Adnovanta Slitonga. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Engkau boleh berkati kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami boleh menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan sebagai perenungan kita pada minggu ini. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan tidak akan bisa kita nikmati tanpa sebuah pertobatan. Jadi, kunci dari firman Tuhan hari ini adalah bertobat. Untuk itu, tema yang akan kita renungkan adalah binomo. Ya. Binomo ada singkatannya, yaitu bertobat itu number one. Ya. Binomo, bertobat itu number one. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus kedatangan tamu dengan membawa sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mau menguji tentang dosa dan penderitaan. Saya mau tanya kepada teman-teman saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, langkah apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan permasalahan? Saudara terkasih dalam Yesus Kristus,
P3K sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara-saudara tahu apa kepanjangan P3K? P3K itu bukan P3K memang pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi P3K yang dimaksud adalah pertolongan pertama pada kehidupan. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tanpa pertobatan tidak akan ada pemulihan. Tanpa pertobatan tidak akan ada perubahan. Dan tanpa pertobatan tidak akan ada kehidupan. Yesus perumpamakan ketika ada seorang melihat kebun anggurnya, pohon aranya. Dia tidak melihat ada buah di pohon tersebut. Sudah 3 tahun tetapi tidak berbuah. Kalau begitu untuk apa hidup kalau tidak menghasilkan buah? Ya. Itu akan percuma. Ya. Molo halak batak androkom, molo dan marlabatan hang muatan. Tumagon do mate. Itu makanya itu kon tumagon do mate, molo dan marlabatan nai tapangol. Tidak ada gunanya kita hidup kalau tidak berbuah. Tidak ada gunanya kita hidup kalau tidak ada apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jalan satu-satunya adalah bertobat. Jalan satu-satunya adalah bertobat. Firman Tuhan katakan tadi, Tuhan, tunggu sampai tahun ini. Mungkin kalau sudah kucangkul pinggir-pinggirnya, kupupuk tanahnya, dia akan berbuah. Tetapi kalau tidak, dia akan ditebang. Sekarang kita diberi Tuhan kesempatan sampai saat ini untuk bertobat. Sekarang kita diberi kesempatan sampai saat ini kita bisa menikmati kehidupan kita, untuk kita boleh mencangkul, membuat pupuk di dalam kehidupan kita. Sebelum nantinya tidak berbuah dan tidak bertobat, kita akan binasa. Dengan cara siapa? Dengan cara Tuhan. Kita bisa binasa. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mungkinkah tanpa pertobatan ada kehidupan? Saudara-saudara boleh jawab dalam hati kita masing-masing. Tulis dalam kolom komentar, kita sharing bagaimana, apa yang dimaksudkan dengan hal itu. Menurut firman Tuhan, tidak ada kehidupan tanpa pertobatan. Hanya pertobatanlah yang membuat kita menemukan kehidupan bersama Kristus. Itu makanya tema kita hari ini, binomo. Bertobat itu number 1. Tanpa pertobatan tidak akan ada kehidupan. Kalau hidup percuma, marisuang, tidak ada gunanya. Aduh, mulu halak batak mandokon sama tunggul-tunggul. Ada pohonnya tapi nggak berguna. Ada orangnya tapi nggak ada gunanya. Jadi, kan sadar pemikiran di kita. Ay mulu dan ada melapatan na kita di sadar punguan, itu bagus main tak keluar. Daripada masuk kita sadar punguan, gaya marisuang. Gaya besi surak kita isi, kan itu bagus main tak keluar. Di dalam sebuah persekutuan, kalau kita tidak berdampak, lebih bagus kita keluar. Dan di dalam kehidupan, kalau kita tidak berguna,
lebih baguslah kita selesaikan hidup ini. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita boleh perbaharui kehidupan kita sebelum kita binasa dengan cara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bertobatlah, karena ada firman Tuhan mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ada lagu juga mengatakan bertobatlah, kembali pada Yesus, ya kan? Ada juga banyak kata pertobatan. Dan intinya adalah untuk merefleksikan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, perlu P3K dalam kehidupan kita. Pertolongan pertama pada kehidupan. Apa itu? Bertobatlah. Binomo, bertobat itu number one. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, semoga firman Tuhan hari ini boleh memberi semangat untuk kita melakukan kehidupan kita. Tanpa pertobatan tidak akan ada kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau boleh memberikan pengajaran lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berikan kami kekuatan agar kami mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami untuk melakukan apa yang terbaik, bahwa pertobatan adalah kunci untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran. Bapa di surga, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.